Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena Alkitab berkata God is love, jadi Dia selalu merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Tidak hanya itu, Alkitab juga berkata bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Menyadari dua bagian atau dua kebenaran ini dalam firman Tuhan, kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Tapi tentunya untuk bisa mengalami hal itu, ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita lakukan. Dan salah satunya adalah lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Kalau dikatakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka ini bukan lampu sorot. Ini bukan seperti lampu jarak jauh yang kalau kita naik mobil kita bisa nyalakan. Tapi ini cuma cukup menerangi 1-2 langkah di depan kita. Tapi waktu kita berjalan maju, maka sinar ini juga maju lagi untuk menerangi 2-3 langkah di depan kita.
Jadi kalau kita berhenti ya cuma bisa melihat sejauh 2-3 langkah. Tapi kalau kita maju memang cuma sejauh 2-3 langkah, tapi makin maju dan makin maju. Waktu kita berjalan bersama Tuhan sebenarnya prinsipnya seperti ini ya. Saya pernah lihat satu gambaran mengenai ayat ini, Mazmur 119 ayat 105. Itu digambarkan ada kasut ya, sepatu zaman dulu, dan di ujungnya itu ada semacam api itu apa ya. Jadi itu mungkin semua gambaran ya untuk menerangkan bahwa kita bisa melangkah step by step berdasarkan firman Tuhan yang hanya menunjukkan mungkin 1, 2, atau 3 langkah di depan kita. Itu sebabnya Tuhan juga berkata, jangan khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Jadi kita belajar ikut Tuhan itu step by step. Nah, karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, kita perlu tentunya belajar firman Tuhan. Saya mau ajak kita lihat dari Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada beberapa hamba Tuhan ya mengatakan bahwa Injil Yohanes itu seperti kitab Kejadian kalau di Perjanjian Lama. Karena di kitab Kejadian dikatakan Kejadian 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, lalu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi ini memang mirip dengan kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Nah, sekarang yang saya mau tunjukkan adalah ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekarang perhatikan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. The word became flesh ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau kita baca ayat ini berarti firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kira-kira siapa maksudnya? Ya, sudah pasti Yesus. Jadi ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ini bicara tentang Yesus yang datang menjadi manusia. Dia menggunakan ya, dia lewat rahimnya Maria untuk menjadi manusia. Jadi dia betul-betul menjadi manusia, sama seperti Adam yang pertama. Tapi bedanya dia itu memilih untuk taat pada tuntunan Roh Kudus, sehingga dia tidak berdosa. Dia dicobai dalam segala hal, tapi dia memilih untuk taat pada tuntunan Roh Kudus sehingga dia tidak berdosa. Yesus dikatakan sebagai Adam yang terakhir ya. Adam yang pertama itu membuat dosa masuk dalam dunia, tapi Adam yang terakhir ini membuat orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan. Dan Yesus sendiri yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita yang percaya kepada Dia dibenarkan. Nah, dari ayat-ayat ini kita lihat bahwa Yesus itu adalah firman. Artinya begini, apa yang Dia buat, apa yang Dia lakukan yang tercatat di kitab Injil itu menunjukkan firman atau kehendak Allah Bapa. Karena kalau kita baca di kitab Yohanes, di Injil Yohanes dikatakan bahwa anak
tidak melakukan sesuatu yang ia tidak lihat Bapa melakukannya. Artinya apapun yang dia lakukan itu sejalan dengan Allah Bapa. Dia tidak bertindak sendirian, ya. Dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kita sekarang baca firman Tuhan yang tertulis, ya, dari kitab Kejadian sampai di Wahyu, maka kalau kita lihat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah tindakan firman yang menjelma menjadi manusia dan melakukan apa yang memang adalah kehendak Bapa. Jadi dengan melihat kitab Injil, kita melihat itu adalah firman. Itu adalah kehendak Bapa. Itu sebabnya kalau kita perhatikan misalnya Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dalam bahasa aslinya itu Zoe, hidup ilahi, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya melimpah keluar. Kalau kita baca ayat ini berarti, ya, kita melihat bahwa adalah kehendak Allah Bapa kita menikmati hidup Zoe itu dan memilikinya dalam segala kelimpahan sehingga menggenangi lingkungan kita, ya, menjadi berkat dimanapun kita berada. Lalu kalau kita baca bagaimana Yesus itu di muka bumi ini dia menyembuhkan semua orang sakit. Kalau kita baca di Alkitab dikatakan semua orang yang datang kepada dia disembuhkan. Jadi kita melihat itu adalah firman, ya. Itu adalah perwujudan kehendak Allah. Bahwa dia menyembuhkan semua orang sakit. Bahwa dia itu memang Allah yang menyembuhkan. Bahwa adalah kehendak Tuhan kalau kita itu disembuhkan, kalau kita itu sehat. Dengan membaca kitab Injil, melihat apa yang Yesus lakukan, kita melihat firman yang bertindak, ya. Firman yang tidak hanya tertulis, tapi kita melihat bagaimana firman itu bertindak mewujudkan kehendaknya itu, sehingga kita bisa lihat, oh ini kehendak Tuhan. Satu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan dan banyak orang berdesak-desak seliling dia. Lalu ada seorang perempuan, seorang wanita yang sakit pendarahan, dikatakan sudah habis uangnya untuk berobat tapi gak sembuh-sembuh juga. Lalu dia bilang dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya itu maka aku akan sembuh. Dan waktu dia jamah ujung jubah Yesus, dan dia merasakan pendarahannya berhenti. Tapi Yesus saat itu juga merasakan ada satu kuasa yang keluar dari tubuhnya. Nah, menarik ya, padahal di sekitar dia itu ada banyak orang yang berdesak-desak, ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang mau minta numpang ikut foto bersama, ya selfie atau welfie, mau salaman, mau colek dan sebagainya. Tapi ada satu wanita yang menjamahnya dengan penuh iman dan mengakibatkan ada kuasa yang keluar dari Yesus kemudian menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan ini. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan menghendaki wanita ini juga sembuh. Ya, dia punya iman, dia tinggal tarik aja. Yang menarik juga ketika kita baca, Yesus tidak tahu, ya, karena dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dia nggak tahu tuh siapa yang menjamah dia, ya, karena memang dia waktu itu firman yang menjadi manusia. Dia seperti kita, manusia biasa. Firman Tuhan berkata, ia mengosongkan dirinya, menanggalkan keilahiannya, dia menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Bahkan dia telah menjadi hamba, yang menjadi manusia, menjadi korban yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, ya, Tuhan Yesus menghentikan angin ribut, ya, kita bisa melihat kesimpulan bahwa firman itu memang membuat segala sesuatu menjadi baik. Ada kekacauan misalnya di satu tempat, ya, adalah kehendak Tuhan itu membuat menjadi baik. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan marah, Tuhan sedang membuat segala sesuatu ini menjadi kacau karena orang banyak berdosa, ya. Kita baca firman Tuhan, God is love, Allah adalah kasih.
dan dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau di perjanjian lama ya, tidak cukup waktu untuk membahasnya, tapi kalau kita lihat banyak kejadian ya, peperangan misalnya, bangsa-bangsa tertentu ditumpas ya, itu seperti ketika ada orang misalnya bagian tubuhnya dia sakit kanker atau apa ya, maka bagian itu harus dibuang ya, dicopot supaya tidak menjalar ke tempat lain. Itu di zaman perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru ada hal yang membedakan. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Jadi urusan dosa sudah dibayar di sana, urusan penyakit sudah dibayar di sana, urusan kutuk sudah dibereskan di sana. Karena dikatakan Yesus sudah menjadi kutuk ya, supaya kita mendapatkan berkat. Karena Alkitab berkata terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus telah membuat itu supaya berkat Abraham datang dan sampai kepada kita. Lalu dikatakan juga bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Ini mungkin sesuatu yang kadang-kadang miss ya, terlewat. Kita berpikir seringkali kalau ada orang sakit ya, kita doakan tumpang tangan seperti di Markus 16 katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Betul ya, memang ada kuasa yang Tuhan berikan, dan kuasa itu harus dilatih ya, di-exercise, digunakan. Kalau kita ketemu orang sakit ya, kita konseling, lalu dia percaya, kita doakan, dan itu membuat apa yang Tuhan janjikan di Markus 16 itu bisa terwujud ya, atau terjadi. Tapi di sisi lain ketika kita sakit ya, kita juga mesti bertindak dengan iman. Kita percaya bahwa sebagai orang yang dibenarkan, penyakit itu sudah ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika kita terima Tuhan Yesus, roh kita ini menjadi roh ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh kita itu dikatakan di firman Tuhan komplit ya, sudah sempurna, dan di dalamnya itu ada deposit kuasa Allah, deposit firman Tuhan, iman, dan semua yang kita perlukan untuk hidup sebagai orang percaya di muka bumi ini. Dan kalau kita baca di Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa dan dia bilang kepada Allah Bapa, dia bilang, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, murid-muridku, dari dunia ini, tapi aku berdoa supaya mereka kau lindungi dari yang jahat. Jadi kalau kita baca Yohanes 17, bagaimana Tuhan Yesus berdoa, kita melihat adalah kehendak Tuhan kalau murid-muridnya bisa selama mungkin ada di muka bumi ini. Bukan cepat-cepat dipanggil pulang. Kadang-kadang kita bilang seperti itu ya, dipanggil pulang. Tapi kalau kita baca di Yohanes 17, doa Tuhan Yesus, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil murid-muridku dari dunia ini, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Dari situ saja kita belajar, kita melihat ini firman yang menjadi manusia berdoa. Dia berdoa supaya selama mungkin murid-muridnya ada di muka bumi ini bisa melakukan apa yang memang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Nah, itu sebabnya kalau kita baca misalnya surat Paulus ya kepada jemaat di Filipi ya, dia bilang begini, aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin pergi bersama Kristus, diam bersama Kristus, dan itu jauh lebih baik. Lalu dia bilang, tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu ya. Jadi walaupun dia didesak dari dua belah pihak, ada satu keinginan untuk tinggal bersama Kristus, tapi dia menyadari ada tugas-tugas, ada keperluan yang mesti dia lakukan untuk melayani orang-orang, khususnya waktu itu buat jemaat di Filipi. Jadi kadang-kadang kita bilang orang pulang ke rumah Bapa oke ya, tapi kalau dibilang dipanggil pulang ke rumah Bapa, yang manggil siapa gitu. Karena kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dengan ayat ini kita bisa belajar percaya bahwa Tuhan ingin kita bisa
hidup maksimal di muka bumi ini, dilindungi dari yang jahat, dan kita menjadi alat Dia. Ya. Membaca firman Tuhan itu menolong kita memahami kehendak Tuhan, memilah-milahnya, sehingga doa kita itu adalah doa yang memang didasari oleh firman Tuhan. Kalau kita baca di surat Yohanes dikatakan kita punya keberanian percaya apapun yang kita minta dikabulkannya, karena yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana kita tahu kehendaknya? Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita lihat Yesus menyembuhkan orang sakit, berarti Dia menghendaki orang sakit itu sembuh. Nah, kalau ada faktanya ada orang-orang yang tidak sembuh, itu hal yang lain, tapi tidak mengubah firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kita sembuh, menghendaki kita sehat. Nah, untuk hal ini kita perlu pegang dengan kuat. Jangan izinkan pikiran kita berkata, Tuhan mengirim penyakit untuk mengajar kita. Coba baca firman Tuhan secara utuh. Bagaimana mungkin kalau dikatakan di Matius 7, Dia adalah Bapa yang baik. Dan Yesus bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya. Jadi, kalau Dia Bapa yang baik, bagaimana mungkin Dia kirim penyakit untuk mengajar kita? Apakah kita pernah mengajar anak kita dengan cara misalnya menyiram dengan air panas biar tahu rasanya panas itu seperti apa? Gak pernah, ya, gak akan pernah. Itu orang tua yang gila seperti itu. Nah, kalau kita paham bahwa Dia Bapa yang baik, kita perlu sadar Dia tidak pernah mengirim penyakit untuk mengajar kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin tanpa kita sadari atau kita sadari sehingga membuat celah dalam hidup kita, lalu ada penyakit. Nah, lewat hal itu Tuhan bisa mengajar kita. Tapi kan gak perlu kita sakit dulu baru diajar. Harus dibedakan itu. Supaya ketika kita berdoa, misalnya untuk orang sakit atau untuk diri kita sendiri, kita bisa kuat memegang firman Tuhan bahwa Dia mau kita sembuh, Dia mau kita sehat. Jangan pernah mundur dari situ. Jangan berpikir bahwa saya kemarin kurang doa, saya gak layak, saya kurang pelayanan, ya, jemaat gak bertambah jadi Tuhan marah. Gak ada firman seperti itu. Ya, coba belajar membaca firman. Firman menjadi manusia itu Yesus di kitab Injil. Dan kita kalau baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Dan kita melihat bahwa Dia membuat banyak hal, bahkan orang mati dibangkitkan. Berapa orang ya di antara kita atau di antara hamba Tuhan yang punya antusiasme melakukan apa yang Yesus pernah lakukan di muka bumi. Mujizat terjadi, orang mati dibangkitkan, dan orang kusta ditahirkan. Lalu banyak hal lagi yang lain. Bertahun-tahun yang lalu ya, tahun 60-an ada kegerakan terjadi di Timor. Dan waktu kegerakan itu terjadi, banyak mujizat yang aneh-aneh terjadi. Air menjadi anggur, kemudian orang berjalan di atas air, banyak sekali. Menarik sekali ketika saya baca buku tentang kegerakan itu ya, Like a Mighty Wind judulnya, seperti tiupan angin badai. Cerita mengenai kegerakan yang terjadi di Timor, di Zoe ya, di Zoe di daerah di timur-timur ya, satu desa gitu. Diceritakan waktu satu rombongan mau melayani ke satu desa, dan waktu itu ada hujan deras sehingga kali itu meluap ya, kali sungai sudah cukup lebar, mereka nggak bisa menyeberang karena tidak ada jembatan. Lalu mereka bingung ya, mereka percaya bahwa Tuhan menuntun mereka. Mereka sudah berdoa, mereka harus pergi ke desa di seberang sungai tersebut, tapi nggak ada jalan. Setelah sekian lama, artinya akhirnya pemimpin rombongan itu bilang begini, saya nggak ragu, kita sudah berdoa sekian lama bahwa Tuhan mau kita untuk ke seberang. Oleh karena itu, saya mau melangkah dengan iman ya, saya percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi saya. Lalu teman-temannya mulai ragu ya, jangan, dia bilang. Ya, tapi dia bilang, enggak, saya percaya bahwa kita sudah sekian lama berdoa, dan dia mulai melangkah. Ketika dia melangkah di sungai tersebut, airnya cuma semata kaki. Lalu dia maju lagi, tetap semata kaki.
sampai sudah di tengah sungai tetap semata kaki. Lalu dia bilang, ini mujizat sedang terjadi, ayo nyebrang, ayo nyebrang. Lalu yang lain mulai ikut walaupun dengan takut-takut awalnya. Dan mereka sampai ke seberang, airnya cuma sampai semata kaki. Kemudian ada dukun-dukun di situ yang melihat, dan mereka coba juga untuk melangkah. Tapi ketika mereka baru melangkah 1-2 langkah, langsung mereka masuk dalam sungai sampai sepinggang dan mereka buru-buru balik lagi ya. Jadi itu terjadi tahun 60-an. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tidak terjadi lagi? Jawabannya simpel, karena sudah ada jembatan, sudah ada perahu. Jadi gak perlu lagi jalan di atas air. Mujizat jalan di atas air itu mungkin ya, kita jarang lihat di sini di kota besar, tapi di tempat-tempat terpencil mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada satu kebutuhan mendesak dan tidak ada jalan lain kecuali intervensi kuasa ilahi. Nah itu yang namanya mujizat. Kita mungkin gak memerlukan jalan di atas air, tapi cerita-cerita seperti itu menolong kita untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Dan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu menyatakan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat firman Tuhan atau kehendak Tuhan yang diperagakan ya. Kita melihat bagaimana orang-orang yang bahkan punya level iman yang berbeda, mereka bisa menarik apa yang mereka rindukan dari Yesus. Ada Bartimeus misalnya, berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihani aku, Yesus anak Daud kasihani aku, sampai Yesus berhenti. Dan Yesus bilang panggil dia. Lalu Yesus tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Dan dia bilang dengan sederhana sekali, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadilah menurut imanmu, langsung jadi. Di kesempatan lain ada orang buta juga. Dan Yesus perlu meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah itu, lalu menempelkannya pada kedua mata orang itu. Dan Yesus bilang, pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Waktu kembali dia sudah bisa melihat ya. Kita bisa baca itu ceritanya di Yohanes pasal 9. Di kesempatan lain ada lagi, dia ketemu orang buta, lalu dia bawa orang buta itu keluar kampung, dia meludah ke muka orang itu ya. Dia tumpang tangan dan orang itu sembuh. Jadi ini semua perwujudan ya dari firman yang diperagakan. Bagaimana Tuhan mau orang-orang yang sakit itu sembuh. Dan mereka datang dengan berbagai cara. Tadi saya cerita mengenai perempuan yang sakit pendarahan. Dia jamah ujung jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Di bagian lain kita akan melihat perempuan Sirofenisia. Ya, ketika itu Sirofenisia atau perempuan Kanaan itu dianggap oleh Yesus bukan termasuk keturunan orang Israel. Dan dia bilang, aku diutus hanya untuk umat Israel, keturunan dari orang Israel. Tidak patut mengambil roti di atas meja, melemparkannya kepada anjing, karena roti itu untuk anak-anak. Tapi perempuan ini bilang, Tuhan, aku gak perlu roti yang di meja itu. Aku cuma cukup remah-remahnya saja yang jatuh dari meja tersebut. Dan Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu, oleh karena perkataanmu itu anakmu sudah sembuh saat ini juga. Kita melihat bagaimana firman diperagakan. Kita melihat bagaimana kehendak Tuhan diperagakan. Dan kita melihat kesimpulan yang sama di seluruh kitab Injil. Bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia mau menyembuhkan kita. Dia mau kita sehat. Dan bahkan kalau kita sudah baca kitab Injil itu, kita melompat ke Kisah Rasul. Karena perjanjian baru itu dimulai bukan dari Matius. Tapi ketika Yesus sudah disalibkan, sudah mati, dikuburkan, dia naik ke surga. Maka perjanjian baru mulai berlaku. Lebih khusus lagi ketika dia mengirim Roh Kudus, sehingga apa yang dia telah sampaikan sebelumnya bisa diajarkan oleh murid-muridnya ke seluruh dunia sampai sekarang. Nah itulah saatnya perjanjian baru itu berlaku. Karena sudah dilakukan, Yesus sudah disalibkan, sudah mati, dikuburkan, sudah bangkit lagi, sudah naik ke surga. Dia sudah bayar dosa, dia sudah bayar penyakit, dia sudah bayar kutuk. Jadi kita gak perlu lagi mengizinkan pikiran-pikiran negatif menguasai kita, bahwa Tuhan mengajar kita lewat penyakit dan sebagainya. Enggak seperti itu. Beda sekali di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama seringkali dibilang kalau kamu begini maka begini, tapi di perjanjian baru ada satu hal yang membedakan ketika dikatakan it is finished, sudah selesai. Dan Yesus berkata,
Ya, aku sudah bayar itu semua. Itu sebabnya di surat Petrus dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya, biar hal-hal ini yang kita renungkan menguasai pemikiran kita ya. Jadi waktu kita berdoa, mindset kita juga beda. Kalau mindset kita berbeda, cara berpikir kita berbeda, doa kita pun beda. Apa yang kita katakan berbeda. Kita mengatakan dengan penuh pengertian berdasarkan firman Tuhan, dan karena itu kita bisa yakin dan percaya bahwa doa kita dikabulkan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau baik, sungguh amat baik. Firman Tuhan berkata God is love. You make all things beautiful in its time. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.